sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, presentasi hasil diskusi kami, yaitu dengan judul From Primary Session di Cloud, menggunakan Docker dan Kubernetes untuk aplikasi skala kampus. Di sini saya Jaharini Saputri, Dinamik 2021-1152, dengan dua rekan teman saya, yaitu dari Rizky Amalia Hasibuan, Dinamik 2023-31048, dan ada beberapa tanggapan Dinamik 2023. Pertama mungkin sering mendengar istilah pilot, dan di mana tiap hari kita akan masuk ke dalam ini, ke jantungnya teknologi. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara kita membentuk aplikasi itu tuh agar bisa berjalan dengan stabil di mana saja, serta bagaimana teknologi ini menjadi kunci utama bagi institusi besar. Nah, pertama adalah landscape infrastruktur kampus saat ini. Jadi tujuannya itu agar kita tuh merasa bahwa ada masalah nih harus diselesaikan. Nah, ini kondisi yang kami ambil itu untuk rata-rata kampus, dan di mana sebelum kita bicara solusinya, itu kita harus melihat realita yang ada di lapangan saat ini. Di mana rata-rata masalah utama dalam pengelolaan infrastruktur aktivitas profesional yaitu inefisiensi resource. Jadi seringkali sebuah aplikasi di kampus itu pun dijalankan di atas server fisik yang kapasitasnya sangat besar, padahal beban kerjanya tidak terlalu tinggi. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan pemborosan biaya, listrik, perawatan, dan ruang data center. Jadi dalam kondisi data center kampus itu rata-rata yang pertama dari sebuah sistem di mana aplikasi yang bisa yang sudah diimplementasikan. Yang kedua ada manual data yaitu aplikasi memakan waktu berjam-jam atau downtime. Lalu yang ketiga ada under resource yang mana server fisik seringkali hanya terpakai 20-30% dari kapasitasnya. Jadi aplikasi RAM itu berjalan lancar di laptop pemegang, tapi ketika dipasang di server kampus itu tuh tiba-tiba error karena perbedaan versi sistem operasi atau kerusakannya. Jadi ketidakkonsistenan inilah yang membuat proses rilis fitur baru menjadi sangat lambat dan berisiko tinggi terhadap beberapa sistem. Lalu di sini ada tantangan di mana lonjakan trafik musiman. Ini bisa kita lihat di layar ada 10 kali beban trafik saat tes. Di mana di sini kami menggunakan salah satu contoh kasus yang paling nyata yang terinfeksi alami, di mana sistem KRS atau kartu rencana studi. Nah, pada hari-hari biasa itu biasanya trafik sistem akademik mungkin sangat rendah karena dalam satu jendela waktu tertentu beban trafik bisa melonjak drastis hingga 10 kali lipat karena diakses secara bersamaan oleh ribuan mahasiswa, contohnya pada saat keluar KRS. Jadi pada sistem konvensional infrastruktur kita tuh bersifat takut gitu. Jadi server tidak bisa menambah kapasitasnya secara otomatis dalam waktu singkat. Nah, maka dari itu server itu bisa sering crash karena tidak mampu menangani ribuan request simultan. Jadi infrastruktur lama itu tidak bisa menambah kapasitas atau scaling secara otomatis dari instan. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara container versus virtual machine. Jadi di sini ada 3, di mana ada kecepatan, ringan, dan portabilitas. Jadi pertama kita bisa lihat dari sisi arsitekturnya bahwa VM itu sendiri itu membutuhkan sistem operasi yang lengkap di atas setiap instansinya. Artinya jika kita menggunakan 10 VM, kita punya 10 OS yang menekan banyak RAM dan penyimpanan. Nah, beda dengan container itu tuh berbagi kernel dengan OS induknya, jadi membuatnya sangat ringan jika VM-nya berukuran gigabyte, dan sedangkan container itu berukuran megabyte. Lalu dari sisi kecepatannya atau yang pertama ini, mana container boot dalam hitungan detik, jadi gimana? Jadi kayak karena kita tidak perlu melakukan proses booting OS di awal, jadi container ini bisa menyala hanya dalam hitungan detik. Nah, lalu yang ketiga ada portabilitas. Dengan container boot dalam hitungan detik jauh lebih cepat dibandingkan yang butuh hitungan menit. Nah, jadi container mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu paket terstandarisasi. Jadi ini nih menjamin bahwa apa yang kita bangun di lingkungan development akan berjalan tepat sama di lingkungan production tanpa peduli apa sistem operasi dasarnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Rekan kelompok saya yaitu Waris Amalia di Tadi slide ini menjelaskan mengenai Docker yang saat ini telah menjadi standar fundamental dalam industri teknologi untuk solusi kontainerisasi. Jadi Docker ini mengusung filosofi build, ship, and run, sebuah metodologi yang memungkinkan pengembang untuk melakukan enkapsulasi kode aplikasi beserta seluruh pustaka seperti konfigurasi dan dependensi terkait ke dalam satu unit image yang bersifat portable. Terdapat dua komponen kritikal dalam ekosistem ini, ada Dockerfile, yaitu berfungsi sebagai script instruksi terstandarisasi untuk membangun lingkungan aplikasi secara konsisten. Yang kedua itu ada registry. Jadi ini registry ini berperan sebagai infrastruktur menyimpan dan penyimpanan dan media distribusi image aplikasi yang menjamin fleksibilitas penyebaran sistem di berbagai lingkungan server. Selanjutnya memasuki pembahasan mengenai orkestrasi. Jadi slide ini memaparkan Kubernetes sebagai sistem komplementer bagi Docker. Jika Docker berperan dalam menciptakan unit kontainer, maka Kubernetes bertindak sebagai sistem manajerial yang mengorkestrasi ribuan kontainer tersebut guna memastikan stabilitas dan kelancaran operasional. Secara fungsional, Kubernetes berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, otomatisasi deployment, yang kedua skalabilitas, dan manajemen sumber daya. Jadi struktur arsitekturnya melibatkan control plane yang terdiri dari API server, control manager, dan scheduler sebagai pusat kendali yang mengatur distribusi beban kerja ke dalam unit-unit node dan pod demi tercapainya efisiensi infrastruktur yang optimal. Selanjutnya slide ini terakhir ini merinci 3 fitur fundamental yang memberikan nilai strategis bagi keberlangsungan layanan digital. Jadi yang pertama itu self healing, yaitu kemampuan sistem untuk melakukan pemulihan mandiri apabila terjadi anomali atau error pada satu kontainer. Jadi Kubernetes ini secara otomatis akan melakukan inisiasi ulang guna menjaga ketersediaan layanan tanpa intervensi manual. Yang kedua ada scaling, yaitu fitur ini memungkinkan penyesuaian kapasitas kontainer secara dinamis berdasarkan fluktuasi trafik. Hal ini tidak hanya menjamin performa saat beban puncak, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi biaya operasional saat trafik menurun. Yang ketiga ada rollouts. Jadi mekanismenya itu pembaruan aplikasi yang dilakukan secara bertahap. Jadi fitur ini memungkinkan implementasi versi terbaru aplikasi tanpa harus menonaktifkan layanan, sehingga kesinambungan operasional tetap terjaga sepenuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penting bagi kita mengulangi di mana teknologi industri saat ini kita tidak harus melakukan instalasi teknologi secara mandiri, karena telah tersedia layanan cloud managed Kubernetes dari media global yang sangat mudah. Yang pertama dapat kita lihat ada Google platform dengan layanannya yaitu Kubernetes, di mana GKI menjadi sangat populer karena Google menyediakan manajemen control plane secara gratis. Artinya kita nggak perlu membayar untuk harga yang benar-benar digunakan. Kita hanya perlu membayar kembali yang benar kita gunakan. Tentu GKI memiliki integrasi ekosistem AI yang baik yang sangat membantu jika kita ingin mengembangkan aplikasi kampus ke arah yang lebih cerdas. Kedua ada AWS dari Amazon dengan layanan APS. APS ini merupakan standar emas bagi industri enterprise skala besar karena komputernya terletak pada skala global dan masif dan tingkat keamanan yang sudah memenuhi standar kepatuhan internasional. Nah, kita dari terakhir kita lihat ada Digital Ocean itu dengan layanan AWS
Sebagai mahasiswa, kita melihat ini sebagai opsi yang sangat menarik. DataOcean ini menawarkan konfigurasi yang jauh lebih simpel dan biaya yang lebih terjangkau, sehingga sangat ramah untuk kantor akademis atau proyek-proyek riset di lingkungan kampus seperti IPL. Kemudian ada dampak penghematan resource. Di sini kita kami menunjukkan dampak nyata dari segi teknis melalui perbandingan penggunaan resource antara infrastruktur lama dan yang baru. Pada grafik ini dapat kita lihat terdapat perbedaan yang besar. Di sisi atas, tradisional PM cenderung mengalami pemborosan sumber daya. Hal ini terjadi karena setiap sistem harus menjalankan satu sistem operasi utuh di dalamnya. Sehingga sekitar 90% peran usage seringkali terbuang sia-sia atau menjadi waste hanya untuk menjalankan OS bukan di aplikasinya. Dan kita bandingkan dengan kontainer cloud di sisi bawah, dengan arsitektur kontainer kita bisa mencapai efisiensi yang luar biasa. Di mana penggunaan RAM hanya berada di kisaran 35%. Mengapa demikian? Karena kontainer berbagi sistem operasi yang sama, sehingga memungkinkan kita melakukan penggunaan CPU dan memori yang jauh lebih presisi. Bagi kampus, efisiensi ini berarti bisa menjalankan lebih banyak layanan dengan spesifikasi server yang sama. Jadi next slide. Bisa atau bisa diambil dari materi yang kami ambil, terdapat landasan akademis internal. Agar argumen yang kami sampaikan memiliki dua dan merujuk pada beberapa. Ini salah satu kunci yang menjadi landasan dalam penyusunan materi. Referensi pertama kami gunakan adalah jurnal karya Santalisio pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Aircraft Communications. Jurnal ini merangkum perkembangan terkini dari teknologi komputer dan bagaimana ia mengubah komputasi alam. Yang kedua, ada referensi dari industri dan Wilayana yang membahas secara mendalam mengenai mikrostruktur. Ini relevan bagi kami untuk memahami bagaimana membaca aplikasi analitik kampus menjadi layanan kecil yang lebih rica. Terakhir ada jurnal dari Kalsi dan teman-teman tahun 2021. Kemudian mereka mengenai Organization for Smart Campus Application membuktikan secara empiris bahwa teknologi ini adalah solusi terbaik untuk mengelola beban kerja aplikasi di lingkungan universitas. Sebagai benang merah dari seluruh penjelasan ini, dapat kami simpulkan bahwa adopsi Docker dan Kubernetes di lingkungan cloud bukan lagi sedang mengikuti tren teknologi sesaat, tapi bagi kami ini adalah sebuah langkah strategis yang harus diambil oleh institusi pendidikan tinggi. Dengan mengimplementasikan sistem ini, kampus dapat menyediakan layanan yang tidak hanya reliable, tetapi juga dapat efisien dari segi anggaran. Kami meyakini bahwa infrastruktur yang sangat penting adalah kunci untuk siap menghadapi lonjakan grafik mahasiswa di era transformasi digital saat ini. Dan terakhir adalah daftar sumber gambar yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi ini. Seluruh aset visual yang dari platform penyedia gambar website dari diskusi, storage, Blogspot, dan Wikipedia untuk memastikan bahwa materi kami tetap menghormati hak cipta dan integritas karya. Terima kasih. Sebagai penutup, seperti yang dijelaskan oleh saya sebelumnya, bahwasanya kan informasi dari sistem profesional menuju containerization melalui Docker dan Kubernetes bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ini adalah solusi nyata bagi masalah menahun seperti lonjakan traffic saat dan pembalasan biaya server hingga lambatnya proses pengembangan aplikasi. Harapan kami, pemaparan yang kami sampaikan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang betapa krusialnya modernisasi infrastruktur di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.